Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, nomor induk mahasiswa 2101010025 dan dosen pembimbing Citra Amania Anwar SSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan coronavirus atau COVID-19. Definisi coronavirus. Coronavirus atau COV adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Dikutip dari WHO, investigasi menunjukkan bahwa virus corona penyebab SARS ditularkan dari musang ke manusia. Sementara itu, hewan yang menularkan coronavirus penyebab MERS ke manusia adalah unta dromedaris. Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 di hidung pasien yang terkena flu biasa atau common cold. Dua coronavirus pada manusia, yaitu OC43 dan 229E, adalah yang bertanggung jawab atas terjadinya sebagian flu biasa. Virus ini diberi nama berdasarkan proyeksi mirip mahkota di permukaannya. Corona dalam bahasa Latin berarti halo atau mahkota. Penyebaran coronavirus adalah sama seperti virus yang penyebab flu lainnya, seperti dari batuk dan bersin atau dari sentuhan orang yang terinfeksi. Jenis virus corona terdapat 4 jenis. Yang pertama, 229E. Human coronavirus 229E adalah spesies coronavirus yang menginfeksi manusia dan kelelawar. Ini adalah virus RNA untai tunggal yang terbungkus, positive sense, yang memasuki sel inangnya dengan mengikat reseptor APN. Yang kedua yaitu NL63. Menurut jurnal yang diterbitkan pada 25 Mei 2010 oleh US National Library Journal of Medicine National Institute of Health, virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2004 pada bayi berusia 7 bulan di Belanda. Virus ini kemudian menyebar dan diidentifikasi di berbagai negara. HCoV NL63 telah terbukti lebih banyak menyerang anak-anak dan orang dengan kelainan imun. Yang ketiga, OC43. Klasifikasi virus corona yang paling sering menginfeksi manusia yang selanjutnya adalah HCoV OC43 atau beta coronavirus. HCoV OC43 adalah salah satu virus corona yang paling umum menyebabkan infeksi pada manusia. Virus ini dapat menyebabkan pneumonia pada manusia. Yang terakhir adalah HKU1. Klasifikasi virus corona yang paling sering menginfeksi manusia. Yang keempat adalah HCoV HKU1. Gejalanya hampir sama seperti jenis virus corona lainnya, yaitu infeksi saluran pernafasan atas. Walaupun terkadang pneumonia, bronkiolitis akut, dan asmatik exacerbation juga bisa timbul sebagai akibat dari virus ini. Durasi demam yang ditimbulkan dari virus ini cenderung lebih singkat, yaitu hanya sekitar 1,7 hari. Negara yang tingkat kesembuhannya meningkat. Terdapat 3 negara. Yang pertama, negara Cina. Sebagai negara yang pertama kali terdampak, di mana mayoritas kasus global dan kematian paling banyak berasal dari negara tersebut. Melansir Business Insider Singapura, angka kesembuhan virus corona di Cina mulai melampaui jumlah kasus aktif sejak 6 Maret lalu. Pemerintah kemudian mengklaim bahwa Cina telah berhasil mengatasi pandemi. Cina justru memiliki angka kesembuhan paling tinggi di seluruh dunia, yakni 77.467 kasus. 93% dari total 83.074 kasus corona yang ada di Cina. Sementara itu, menyusul jumlah infeksi domestik yang cenderung menurun, Cina mulai melonggarkan kebijakan-kebijakannya terkait virus corona. Pemerintah Cina mencabut status lockdown Provinsi Hubei sejak pekan lalu. Status isolasi di kota Wuhan yang menjadi tempat kemunculan dan penyebaran virus corona pertama kali juga akan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Negara yang kedua yaitu Korea Selatan. Berdasarkan data World Matters, tingkat kesembuhan dari virus corona di Korea Selatan telah mencapai 54% atau 5.228 dari total 9.661 kasus yang ada di sana. Sebanyak 4.811 pasien di antaranya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.
Setelah melaporkan kasus virus corona pertama, pemerintah Korsel mulai memperbanyak tempat tes corona dan mendorong warga untuk mau memeriksakan diri. Demi mempermudah warga Korsel, menerapkan tes pemeriksaan gratis hingga membuka tes pemeriksaan COVID-19 melalui pelayanan drive-thru. Negara yang ketiga yaitu Iran. Sebanyak 12.391 dari total 38.309 pasien infeksi virus corona di Iran dilaporkan sembuh atau 32,3%. Lebih dari 1.000 pasien diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sementara itu, pasien yang dinyatakan meninggal sebanyak 2.640 orang. Naiknya kasus infeksi virus corona di Iran disebabkan oleh banyaknya pengakuan warga yang mengalami gejala infeksi. Selain itu, Iran juga telah memperluas kapasitas pengetesan di seluruh negeri. Untuk itu, pemerintah Iran menggunakan kegiatan belajar di sekolah dan universitas hingga April 2020 dan meniadakan kegiatan di parlemen guna menekan penyebaran wabah corona. Mereka juga menutup sementara 4 situs ziarah utama di Iran, termasuk makam Fatimah Masumeh di Qom. Kegiatan sholat Jumat pun dilarang. Gejala dan pengobatan. Gejala. Yang pertama, gejala yang sering terjadi adalah demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. 2. Gejala yang sering terjadi adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Kemudian, untuk pengobatannya, 1. Tindakan dokter. Merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien. Lalu, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri, istirahat yang cukup, dan banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang kedua, yaitu metode pemeriksaan dan perawatan. Yang pertama, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, dan pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti-interleukin 6 atau IL-6, remdesivir atau favipiravir. Beberapa pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua adalah rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang ketiga, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di lapisan hidung. Yang keempat, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang kelima adalah tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.